Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha. 3 hal yang wajib kita ketahui dan beserta dalil-dalilnya. Masih ingat nggak 3 itu apa? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mengenal agama Islam. Yang ketiga, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan mengenal itu semua untuk apa? Untuk kita imani, untuk kita amalkan, dan untuk kita dakwahkan. Terakhir, kita telah terangkan bahwa seorang muslim dan muslimah wajib mengetahui, mempelajari 3 hal. Tentang bahwa Allah adalah pencipta kita, Allah adalah zat yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Itu sudah saya terangkan. Tetapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya mengutus Rasulnya. Ya, siapa saja yang taat kepada Rasul itu, tentu dia taat sama Allah, maka layak surga untuknya. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Rasul, tentu dia bermaksiat kepada Allah, tentu layak neraka baginya. Seperti yang kita jelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 15-16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Yang kedua, yang wajib dipelajari, diketahui, diimani, diamalkan, diyakini, didakwahkan oleh seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak akan pernah ridho terhadap kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Baik syiriknya melalui seorang nabi yang diutus, atau syiriknya melalui malaikat yang didekatkan, atau selain keduanya, malaikat atau nabi. Allah tidak senang disyirikatkan. Ya. Al-Imam membawakan dalil surat Al-Jin ayat 18. Sesungguhnya masjid-masjid, tempat ibadah dan anggota sujud milik Allah. Janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan sesuatu yang lain. Artinya dia ibadah sama Allah, dia sholat juga, tapi dia juga berbuat syirik kepada selain Allah. Ini hakikat syirik, teman-teman. Orang musyrikin dulu kan mereka semua turunan Ismail di Mekah itu. Yang tinggal di lembah Mekah itu semuanya turunan Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Tapi telah berubah syariatnya. Karena apa? Karena seorang tokoh besar, pernah saya ceritakan ya, dan dia seorang dermawan, dia pergi ke tanah Syam. Syam itu Libanon, Damaskus, Suriah, Filistin, Yordania. Dan dia melihat masyarakat situ menyembah berhala. Ya, dia ambil satu berhala besar namanya Hubal. Dia taruh di Ka'bah, dia suruh orang-orang mulai saat itu menyembah Hubal, minta ada keinginan, ada sesuatu, beristighosah, bertawasul. Terus akhirnya lama-lama banyak berhala-berhala di sisi Ka'bah, 360 berhala. Ya. Orang itulah yang Nabi SAW katakan, aku melihat dia terburai ususnya, ya, dan dia sedang dalam lingkaran atau dalam api neraka, ya. Seperti yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis sahih. Ya.
namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Dan dia tokoh terpandang di negeri Mekah saat itu. Ya. Dialah yang membawa patung dari Syam ke Hijaz. Hijaz itu nama kota Mekah dan Madinah sekitarnya, Hijaz dahulu. Negeri Hijaz. Ya. Dialah orangnya. Ya. Yang pertama kali merubah din agama Nabi Ibrahim alaihissalam, beribadah tauhid kepada penyembahan berhala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya, beliau melihat, ya, bahwa ususnya Amr bin Luhai itu dia seret, ya, dia seret ususnya finar di dalam api neraka, ya, ususnya berantakan, dia seret ususnya di dalam api neraka, ya. Amr bin Luhai al-Khuzai, ya. Kemudian teman-teman sekalian, itu yang kedua, ya. Bagian ketiga yang kita wajib ketahui, kita amalkan, kita yakini, kita dakwahkan adalah bahwa sesungguhnya orang-orang yang mentaati Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah itu nggak boleh berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia karib kerabat. Maksudnya apa? Sanak famili, dekat hubungannya sama kita. Dasarnya apa? Surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau, hai Muhammad SAW, tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai dengan orang-orang yang musuh kepada Allah dan Rasulnya. Gak mungkin, teman-teman. Kalau kita aja gak mungkin berteman sama orang yang memusuhi ayah kita, mungkin gak? Ayah kita bermusuhan nih, kita berteman sama musuh ayah kita, mungkin gak? Ibu kita dicaci maki sama orang, kita berteman sama orang tersebut, mungkin gak? Gak mungkin. Ya, dan tidak mungkin juga orang beriman akan berloyalitas. Loyalitas tuh dia perhatian besar, dia teman dekatnya, jadi teman duduknya, teman untuk mengobrol, berbagi pendapat, sharing. Ya, gak mungkin dia akan lakukan itu kepada orang-orang yang notabene dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak mungkin. Mustahil. Sekalipun dia adalah ayahnya sendiri. Waktu perang Badar itu, teman-teman, yang perang itu bukan orang lain, saudara. Yang ikut perang Badar pertama kali siapa? Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi. Perang dalam perang Badar ikut, tapi beliau nggak meninggal, nggak mati. Kalau mati neraka pastinya, kalau nggak izinkan. Situ dia masuk Islam. Setelah ditawan, dia nggak punya uang katanya. Kata Nabi, engkau punya duit, kamu kan ngomong sama istri kamu, Ummu Fadil. Oh, kamu simpan harta kamu. Dari mana tahu? Allah yang beritahukan, wahyu. Situ Abbas masuk Islam, tapi diam-diam nggak diberitahukan. Tetap di Mekah, tapi nggak hijrah ke Madinah. Kenapa? Sebagai informan, memberitahukan tentang segala sesuatu yang akan
kerjakan orang musyrikin Mekah, beritahukan. Situ, bayangkan. Dari mana tahu engkau Muhammad? Dari Allah, dari wahyu. Ya. Jadi mereka saling berperang antara ponakan dengan pamannya. Jadi bukan orang lain mereka berperang itu. Ya. Saudara. Ya. Bersaudara mereka berperang. Ya. Di sini tegak. Nggak akan mungkin saling bercinta. Nggak mungkin akan saling berloyalitas. Atau anak-anak mereka. Ya. Atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Tetapi ingat di sini tidak menafikan kita berbuat baik, ya. Misalnya auzubillah ada orang yang keluarganya kafir misalnya. Ada. Apa kita akan musuhi dia? Kita nggak musuhi, tapi tahu berloyalitas, tahu loyalitas. Nongkrong bareng, duduk bareng, cerita bareng. Kalau sekarang jadi teman akrabnya lah. Enggak lah, nggak mungkin. Tapi kalau berbuat baik, dia lagi kesusahan kita bantu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kita bantu. Gitu. Dia lagi sakit, kita jenguk, kita suka nasihatin dia masuk Islam. Boleh nggak apa-apa. Rasulullah pernah menjenguk anak Yahudi yang sakit. Dan dia waktu itu sering membantu Rasulullah. Nabi suruh masuk Islam ya gulam. Dia tanya bapaknya, boleh nggak masuk Islam? Isyarat. Kata bapaknya, ikutin Abdul Qasim. Tapi bapaknya nggak masuk Islam, anaknya masuk Islam. Ya, setelah dia masuk Islam, dia mati. Kata Nabi, alhamdulillah yang telah menyelamatkan diri api neraka. Bayangkan, ya. Rasa sakit ya, tapi kalau udah mati nggak boleh melayat, menjenguk orang mati kafir, nggak boleh siapapun dia. Jadi berlaku anak ke bapaknya untuk nguburin doang. Yang lainnya nggak boleh, walaupun paman. Kayak Nabi SAW waktu pamannya meninggal, Abu Thalib Nabi nggak datang. Padahal Abu Thalib yang pasang badan, yang membela dakwah Islam. Tapi karena mati dari kesyirikan, Nabi nggak. Disuruh aja Ali anaknya, suruh kuburin. Ya. Karena kita diperintah apa? Berbuat ihsan kepada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam kehidupan dunia itu terakhir berbentuk baik sama orang tuanya. Tetap dia kafir, kan didoakan enggak? Enggak disolati enggak tentunya. Enggak dimandikan enggak. Ya. Itu teman-teman. Ini bentuk dalam Islam al-wala, loyalitas, wal bara, berlepas diri hanya untuk orang beriman. Ya, berlepas diri sama orang kafir. Ini ayatnya. Itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman di hati mereka tuh. Tapi kalau udah kita lihat orang bercengkrama sama orang kafir, hubungan erat sama orang kafir, foto bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Ini orang ini sudah hatinya tuh udah nyatu sama dia. Karena kalau orang beriman gak mau. Karena dia kan ada waktu sholat, dia gak sholat. Orang beriman diatur pakaiannya, gak menampakkan aurat, dan seterusnya. Heran. Jadi kalau zaman sekarang misalnya perempuan berjilbab, temannya telanjang semua. Orang kafir atau dia orang fasik. Ini heran. Agama dia gak jauh dari orang itu berarti. Karena orang beriman yang akan mau berteman sama orang yang bukan so suci ya. Maksudnya orang Islam tapi nggak berjilbab, nampakkan auratnya fasik. Orang beriman yang baik nggak mau, bukan berarti so suci, bukan. Nggak, dia nggak mau berteman sama orang. Apa? Takut nanti akan terkontaminasi. Kalau dulu belum ada media teman-teman, orang dari desa, wong desa orang bilang datang ke kota, rusak. Karena apa? Lingkungan. Belum ada dulu, generasi Z ini belum ada. Masih generasi jadul, belum ada media seperti sekarang. Orang bisa akses di kampung-kampung. Dulu mah enggak. Orang desa lihat rata-rata natural kan mereka. Ya. Datang ke kota, setahun pulang ke kampung udah berubah. Pakaiannya, gaya ngomongnya, gaya bicaranya, gaya jalan, berubah semuanya. Kalau sekarang enggak. Kerusakan tuh masuk ke sampai tempat-tempat pedalaman. Yang penting ada akses internet aja. Masuk. Walaupun dia tinggal di pegunungan yang paling dalam, Himalaya sekalipun misalnya, tapi masuk ini, informasi ini, internet ini udah dia berubah total. Tuh lihat, luar biasa. Bisa merubah orang. Lihat anak-anak sekarang. Ya, berubah drastis gara-gara ini. Alat yang kecil ini. Ya, oleh karena itu kata ulama, kalau sekiranya ini baik
banyak mengandung kebaikannya, tentu Allah telah tampakkan di awal Islam. Tapi ternyata Allah nggak jadikan ini tampak di awal Islam. Nah sekarang nggak ketahuan orang pintar sama nggak pintar. Makanya ini orang bisa sekarang. Nggak perlu belajar, makanya ini udah pintar. Ya kan? Antum bisa ganti saya duduk sini. Dengan alat ini. Tapi kalau ini hilang langsung. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Hilang semua, ngeblank. Ini ulama sangat sarankan ilmu itu dihafal. Ilmu dihafal. Ini cepat dapat, cepat hilang. Dapat hilang. Ya, ilmu itu dihafal. Ini teman-teman. Dan mereka lah orang-orang yang Allah kuatkan dengan malaikat Jibril. Wa ayyadahum bi ruhin ruh. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Wa yudkhiluhum jannat. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam surga Allah. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir sungai-sungai di dalam surga tersebut. Khalidina fiha. Mereka kekal dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuh. Ciri kalau ingin mendapatkan ridho Allah ini. Loyalitas dan berlepas diri dari orang kafir. Loyalitas kepada orang beriman dan berlepas diri seorang kafir. Kalau mau malah boleh teman-teman. Antum ada project orang kafir. Buat ini, buat itu. Jadi masalah. Tapi jangan sampai duduk bareng. Ngopi bareng, ngobrol bareng. Ya teman akrab, jangan. Sebatas proyek. Kelas. Sudah. Ya, jangan ada kecintaan. Jangan ada kecondongan. Jangan. Ya. Ulaika hizbullah. Itulah hakikat tentara Allah. Orang beriman. Ala ketahuilah inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya tentara Allah, dia pasti akan menang. Dia pasti akan beruntung. Dia pasti akan sukses. Ya. Nah itu teman-teman. Itu yang terakhir kita bahas. Ya. Sekarang kita masuk bagian yang lain perkataan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. I'lam kata beliau, ketahuilah oleh anda, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada anda agar anda mentaati Allah. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah adalah merupakan agama Ibrahim, anta'budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata. Ini ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mukhlishan lahuddin. Apa mukhlis? Ikhlas. Mukhlis teman-teman, ikhlas. Ikhlasnya paling berat demi Allah saya katakan. Bagaimana gak berat? Karena semua kita kadang urusannya bukan karena keikhlasan, karena dunia. Apa gak berat? Berat demi Allah saya katakan. Berat. Ya. Bahkan antara satu dengan lain persaingan di perusahaan besar, nggak sedikit orang saling sikut, saling jotos. Bahkan saya tahu sendiri, ceritakan waktu itu saya ngisi lama di sebuah perusahaan. Temannya dimakan sama dia, kanibal. Bayangkan coba. Demi apa? Demi kursi jabatan, kedudukan. Direktur utama, dirut. Bayangkan coba. Dimakan temannya. Nggak peduli dia. Yang penting aku, yang penting aku. Kenapa? Karena nggak disiram dengan agama. Manusia itu teman-teman kalau nggak disiram dengan agama itu lebih buas dari serigala. Lihat serigala yang lapar, nggak dikasih makan selama seminggu, dilepas. Manusia lebih buas lagi dari serigala. Ya. Ini ikhlas teman-teman, berat. Wabidzalika amarallahu jami'an nas. Untuk itulah Allah perintahkan seluruh manusia untuk ikhlas. Wa khalaqahum laha. Untuk ikhlas itulah Allah ciptakan manusia. Kama qala ta'ala, seperti yang kita hafal dalam surat Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, agar jin manusia itu ya'budun, makna ya'budun yuwahidun, agar mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Itu tujuannya. Mengesahkan. Antum kerja, kita ngajar, kita cari usaha,
kita bantu orang tua itu ya Allah, jadikan ikhlas itu karena Engkau ya Allah semata, ya, bukan karena unsur pengen dipuji sama orang, sama keluarga, ya, sama teman-teman. Bukan, itu berat nggak itu? Berat sekali, berat. Nanti saatnya nggak ada yang puji kita, nggak ada yang ngasih subscriber, nggak ada yang ngasih jempol, kita menurun. Semangat kita berat nggak? Berat tuh teman-teman. Berat beneran. Nggak ada yang puji kita loh, nggak ada yang puji, malah cuman hina kita. Udah capek dihina. Wah, banting setir lah. Berat. Ya, berat. Makanya satu jenis manusia ini yang nggak sanggup iblis melawan. Satu ini. Bukannya dia badannya keker, atau badannya kurus, atau badannya setengah gemuk, setengah kurus, enggak. Ini yang paling nggak sanggup dia. Karena orang yang bertauhid dia akan terus maju. Mau dipuji, dapat jempol, dia maju. Atau jempolnya ke bawah, tetap maju. Coba antum pernah rasakan nggak? Antum udah capek, antum dihina. Berat nggak itu? Berat sekali. Udah capek nih dihina. Berat sekali. Nah, orang bertauhid dia terus maju. Mau dipuji sama orang, atau didihina sama orang, dia terus maju terus sampai selesai dia sampaikan tauhid itu. Nah, itu para nabi seperti itu. Para nabi kan dikatakan orang gila, penyihir, dukun, penyair, tapi nabi terus maju. Nabi terus maju, nabi nggak berhenti. Ya, Allahu Akbar ya. Berat. Antum belum merasakan dakwah sih ya, kayak mana dakwah itu? Diusir orang lagi kajian, belum ngerasain kan? Pernah nggak lagi duduk pengajian diusir, ya, belum pernah ngerasain ya? Sini mah enak, alhamdulillah, antum santai, ada AC. Di luar sana, ya, intimidasi, tekanan, terpensi, tuduhan, ajaran sesat, ya, macam-macam, ya. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Teman-teman, kalau teman-teman baca Al-Quran, makanya saya sarankan baca Quran per ayat dengan artinya. Semua perintah itu pasti perintahnya tauhid. Gak ada yang lain. Pasti untuk mengesahkan Allah. Gak ada yang lain. Ya. Karena sebesar-besar perintah adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dia adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa a'zamu manaha anhu asyirku, dan sebesar-besar perkara yang Allah larang adalah syirik. Ya. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Anda berdoa bersama Allah dengan yang lainnya. Anda ibadah sama Allah nih, tapi Anda juga melakukan ritual ibadah kepada selain Allah. Anda doa di masjid, setelah itu ke kuburan. Anda doa ke masjid, setelah itu Anda pergi ke orang pintar, ke dukun, minta. Anda ke masjid doa sama Allah, Anda juga gunakan jimat. Anda ke masjid, kemudian Anda minta kepada jin, paham nggak? Dicampur sama dia, minta sama Allah, minta juga sama selain Allah. Berarti kan dia meyakini apa? Ada kekuatan yang lain selain Allah yang bisa memberikan sama dia sesuatu. Paham nggak, Mas? Padahal kalau muslim apa artinya? Udah, totalitas. Mau minta apa, Mas? Saya minta istri yang cantik, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak. Sama siapa? Ya sama Allah mintanya. Jangan kalau kedudukan, nanti mintanya sama dia. Kalau istri cantik, dengan itu, ke jin itu. Pakai ilmu pelet misalnya. Ya, nusantet misalnya. Orang Islam masih banyak praktik seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau lihat kita media, Mas, serem, Mas. Serem. Media itu kesesatan banyak. Ada orang yang mengajarkan syahadatnya la ilah, siapa itu? Topinya merah putih. Mbah siapa itu namanya itu? La ilaha illallah. Ajaran sesat itu. Kalau umrohnya ke sana, ke gereja di Eropa. Mampir ke gereja Eropa. Pentingnya adalah manhaj akidah.
penting, ya. Jadi Islam ini Mas, manhaj ini merubah semuanya, pola pikir, merubah ibadah dengan benar menjadi benar, merubah ibadah ya jadi menjadi ke arah yang benar, paling benar, ya. Ada yang salah, tersesat dari bid'ah dan syirik kepada yang tauhid, kepada yang sunnah. Ya, penting itu. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa di antaranya 36. Wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah Anda berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Antum kalau minta ada sesuatu, doa saja sama Allah. Atau dalam kondisi sujud, antum doa sama Allah atau sujud. Karena sujud itu didengar doanya, dan tatkala dekatnya seorang hamba kepada Allah di saat dia sujud. Pun doa atau sujud. Minta apa yang antum minta. Tapi tadi dengan usaha. Ada usaha, berusaha. Jangan hanya doa tapi tanpa usaha. Tetap ada usaha. Nabi Muhammad dalam peperangan berdoa enggak? Ada enggak usahanya? Ada. Mana bentuk usahanya? Farmasi, baju besi. Coba asalnya, udahlah, aku kan Rasul Allah. Aku kan utusan Allah. Nggak mungkin kalah. Dah, maju. Mau pakai apa-apa? Seperti orang Indonesia, ilmu apa? Kanuragan. Mental semuanya. Itu semua di film, Mas. Di film. Ya aslinya pada bonyok aslinya mah. Semua yang aslinya pada bonyok, nggak ada. Itu semua yang gini itu semua film. Kalaupun ada nggak berlaku, pas nyata tuh nggak berlaku. Mau kebal tenaga dalam, ini pas udah aslinya nggak berlaku. Itu cuma ada di saat mereka disulap matanya. Tapi kalau berhadapan dengan sesungguhnya, itu ilmu tuh nggak berlaku, hilang. Mati konyol. Ya. Sedangkan orang menampilkan kungfu itu yang ada tenaga dalamnya, mental. Kali pas tanding betulan bonyok, apalagi aki-aki, ya bonyok udah, nggak berlaku. Di saat sama mereka setan itu bermain, berkata tampil beneran, bonyok Mas, bonyok, nggak berlaku ilmu itu, ya, nggak berlaku, ya. Buktinya dalam perang Hunain. Perang Hunain orang-orang musyrikin punya pohon keberkahan. Nggak ada. Pedang nggak bisa terbang gitu. Ya, nggak ada. Semua ada di film-film, Mas. Ya. Di fiktif, kisah fiktif. Tapi sahabat ada yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari akar pohon, kemudian dikibaskan jadi pedang. Itu semua adalah karomah buat sahabat tersebut. Nggak semua sahabat. Ya, karomah. Ini dia, Mas. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada Anda, mal usulu tsalatsatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa sih 3 pondasi utama yang wajib seseorang mengetahuinya? Fakul, katakan kepada Anda, katakan oleh Anda, ma'rifatul 'abdi rabbah. Seorang hamba mengenal akan Rabbnya, wa dinah, mengenal agamanya, wa nabiyah, mengenal nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi saya jelaskan. Ini pokok materi buku ini itu sebenarnya, singkat sekali. Fa idza qila lak, kalau dikatakan kepada Anda, marabbuk, siapa Rabb Anda? Siapa Rabb Anda? Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani. Katakan oleh Anda, Rabbku adalah Allah. Siapa Allah? Alladzi rabbani, dialah Allah yang telah mendidikku. Perhatikan, Allah yang telah mendidikku, yang telah menciptakanku, yang telah memberikan aku rizki, menghidupkanku, matikanku. Wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Demikian juga Allah lah yang telah memberikan seluruh alam semesta ini dengan kenikmatannya. Ya. Wa huwa ma'budi, dialah yang aku sembah, sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa. Aku tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Surah Al-Fatihah kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Apa arti Rabb? Yang menciptakan.
Apa arti Rabb? Yang menghidupkan. Apa arti Rabb? Yang mematikan. Apa arti Rabb? Yang mengatur alam semesta. Apa arti Rabb? Yang memberikan rizki. Ya. Wa kullu man siwallahi alam. Selain dari Allah apa? Alam semesta ini. Kita alam bukan? Alam, kalau bukan alam berarti Allah. Hanya dua. Allah dan alam semesta. Bintang, matahari, bulan, galaksi yang bermiliaran, bumi yang segala macam isinya, ada gunung, ada hewan, ada ikan, segala macam tumbuh-tumbuhan, semuanya alam. Maka doa katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua pujian yang indah, yang baik, yang bersih dari segala macam kekurangan milik siapa? Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Allah Rabbnya, Allah yang menciptakan dia, Allah yang jamin rizkinya, Allah yang mengatur dia, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang mematikan dia. Perhatikan tuh mas. Ya. Semua selain Allah alam semesta. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada Anda, bima arafta rabbak? Mas, bagaimana Anda tahu tentang Allah? Coba saya tanya dulu. Antum mau tanya, bagaimana Anda mengenal Allah? Dengan cara apa? Dengan Al-Quran. Bagus. Apa lagi? Dengan? Bagus. Iya. Dengan apa lagi? Dengan sholat. Berarti dengan sholat masuk dengan Al-Quran. Iya, masuk. Apa lagi? Bagus. Dengan apa? Hah? Tauhid. Iya. Bagus, masuk dalam Al-Quran. Iya, Mas. Ya, sama gitu ya. Itu dia. Itu dia. Bima arafta rabbak, bagaimana Anda kenal Allah? Bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya Al-Quran dan sunnah. Al-Quran hadis. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya di antara kita. Maka kalau ada orang heran, kamu orang-orang ateis, Mas, ada Tuhan enggak? Mas, dari mana asalnya? Bagaimana dia jawab itu? Dari orang tuaku. Orang tua Mas dari mana? Orang tuaku. Orang tua Mas, orang tuaku sampai mana? Siapa ayah semua manusia? Orang kafir tahu itu Adam. Adam manusia pertama. Orang kafir tahu Adam manusia pertama. Bukan Darwin, bukan. Adam. Dia tahu. Adam siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan kita ingin tahu akan adanya Allah, lihatlah hasil ciptaannya. Sekarang kita pakai meja, pakai kursi, tak mungkin nggak ada yang buat ini. Kalau antum melihat di alam semesta, jangan lihat hanya dunia saja. Bagaimana keseimbangan alam semesta ini? Bagaimana antum akan lihat kekuatan yang maha hebat, yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan semua nama Allah apa? Maha. Antum lihat bagaimana reaksi kimia yang ada di alam semesta ini. Kalau salah reaksi kimia itu mati kita semua, Mas. Berubah O2 menjadi CO2. Oksigen menjadi karbon dioksida. Mati kita semua, Mas. Keracunan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan mengeluarkan apa? Mengeluarkan oksigen, O2. Kita mengeluarkan CO2. Yang kita lakukan ini kan semuanya racun ini. Makanya na'udzubillah ada orang yang dirampok, dimasukkan ke kamar mandi, semuanya mati. Kenapa mati? Bukan ada udara. Mereka saling mengisap racun mereka, CO2 itu. Mati mereka semuanya di situ. Mati apa? Kekurangan oksigen. Allahu Akbar. Ini kalau nggak seimbang, Mas. Ini kan semua ada butiran-butiran semua ini kita keluarkan. Ini kalau diperiksa pakai alat, ini kita keluarkan butiran-butiran. Subhanallah. Allah sebut dalam Al-Quran bahwa manusia atau makhluk dan sesuatu itu diciptakan dari air, dan itu dibenarkan sama orang kafir. Dibenarkan sama orang kafir dari molekul. Allahu Akbar. Molekul apa? Air. Apa rumus air? H2O. Subhanallah, di alam
Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, bahkan ada unsur manusia. Di banyak unsur ayatnya tidak? Ya, unsur ayatnya. Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara ayat-ayat tanda-tanda akan kebenaran Allah, akan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, ada matahari, sumber energi yang ada di jagat raya ini yang enggak pernah kekurangan bahan bakarnya. Qamar, bulan. Wa min makhluqatihi, di antara makhluk-makhluk Allah as-samawatu sab'u, langit yang berlapis 7. Ini yang baru diprediksi sama orang kafir, baru langit pertama loh Mas. Bintang itu langit pertama. Belum di atasnya lagi, level ke atasnya lagi. Ini aja bintang di level langit pertama, orang kafir masih aja the hole itu belum kebaca apa isinya the hole itu. Belum bisa masuk ke dalam itu, apa the hole itu isinya.